Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwi Nova Rahima, NPM 2215061047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai remote suhu dan kelembapan selama 24 jam dari Blink Cloud. Nah, di sini eh, terdapat kode program yang telah disesuaikan dengan Blink Cloud-nya, yaitu seperti template ID, template name, dan juga auth token. Ini didapatkan dari em, Blink Cloud-nya. Lalu selanjutnya terdapat SSID dan juga password-nya merupakan nama WiFi dan password yang digunakan saat ini untuk menghubungkan dari Arduino IDE ke Blink Cloud-nya. Lalu terdapat pendefinisian dari DHT pin yang menggunakan pin D2, lalu tipe DHT-nya merupakan DHT11, lalu menggunakan 3 lampu LED pada pin D3, D4, dan juga D5. Lalu selanjutnya di sini dijelaskan juga bahwa pin LED 1, 2, dan 3 itu merupakan sebagai output dari program ini. Lalu selanjutnya terdapat juga percabangan if dengan beberapa kondisi yang akan memberikan output pada LED-nya. Nah, di sini terdapat percampuran pertama yaitu apabila suhunya suhunya itu lebih kecil daripada 0 dan juga suhunya itu lebih kecil atau sama dengan dari 30 itu memberikan hasil lampu LED pertama atau di pin D3 itu menyala, D4 dan D5 yaitu mati. Lalu kedua itu jika suhunya lebih kecil daripada 20 dan suhunya lebih kecil atau sama dengan 40, maka suhunya itu pada eh, LED pada D3 itu mati, D4-nya menyala dan D5-nya mati. Lalu percabangan yang ketiga apabila suhu lebih kecil dari 40 dan juga suhunya lebih kecil atau sama dengan dari 50. Suhunya lebih kecil atau sama dengan 50, maksudnya suhu lebih kecil, lebih besar dari 40 dan lebih kecil dari 50 itu mengakibatkan D3 mati, D4 mati, dan juga pin D5 menyala untuk LED-nya. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan virtual pin 4 dan juga 5 untuk suhu dan juga kelembapannya. Nah, di sini eh, sudah terhubung pada Blink Cloud-nya. Nah, di sini pada Blink Cloud ini menggunakan eh, virtual pin virtual pin 4 dan juga virtual pin 5 untuk suhu dan juga kelembapan. Nah, di sini menggunakan widget atau tampilan widget ini Gauge itu untuk suhu dan juga kelembapan. Di sini dapat diatur mengenai menggunakan data stream V4 dan juga V5. Nah, jadi di sini menggunakan tipe data double untuk minimum 0 dan juga maksimalnya 100 menggunakan bilangan desimal agar Anda bisa memberikan hasil koma seperti ini 29,3 gitu. Nah, jadi di sini semakin besar suhunya atau semakin tinggi suhu, maka warnanya dari muda akan berubah menjadi gelap. Nah, di sini berwarna pink muda karena ini suhunya hanya 29,3. Nah, selanjutnya untuk kelembapan juga seperti itu. Semakin kecil kelembapannya, dia akan berwarnanya semakin muda. Lalu jika kelembapan semakin tinggi angkanya, maka dia akan berwarna semakin gelap. Nah, di sini juga em, untuk kelembapan terdapat menggunakan label. Nah, di sini juga untuk hasil angkanya, lalu menggunakan chart. Chart ini untuk memberikan diagram hasilnya. Nah, di sini dapat dilihat saya sudah merekam ini beberapa jam dari tadi. Nah, itu menghasilkan data seperti ini. Nah, kalau misalnya ini kan datanya live. Nah, di sini juga sudah online, maka datanya sesuai gitu ya. Nah, di sini terlihat dari jam 3:26. Sekarang kan jam 3:35. Di sini sudah terekam dari 3:26 sampai dengan jam sekarang.
Nah, karena saya sudah merekam beberapa jam dari tadi, maka dapat kita lihat jika 1 jam terakhir. Nah, maka suhunya seperti ini. Nah, kelembapannya seperti ini hasilnya. Lalu 6 jam terakhir. Nah, itu eh, saya merekam dari jam 12 tadi. Jadi, data yang ditampilkan seperti ini, kurang lebih sekitar 3 jam setengah. Nah, suhunya itu eh, berkisaran dari 20-an dan juga kelembapannya tadi paling tinggi sekitar 80-an. Nah, dua-duanya memiliki hasil yang naik turun. Nah, jika 1 hari, nah, kembali lagi ini untuk hasil data live-nya untuk suhu sekarang dengan suhu 29,3 dan kelembapannya 80. Nah, eh, di sini saya akan terus memberikan update terbaru mengenai suhu dan juga kelembapannya. Nah, jadi di sini untuk rangkaiannya udah tersambung ke laptop. Nah, jadi dalam rangkaiannya sendiri itu menggunakan 3 lampu LED, satu sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan, lalu not MCU dan juga kabel mikro, dan beserta beberapa kabel jumper. Nah, dapat dilihat di sini untuk pin dari DHT11-nya itu dari pin positifnya terhubung ke pin 3 volt pada not MCU, lalu pin negatif terhubung ke ground dan juga untuk datanya itu terhubung pada pin D2 pada not MCU-nya. Lalu untuk lampu LED sendiri itu di sini menggunakan 3 lampu. Yang pertama berwarna merah, yang kedua berwarna yang ini berwarna orange, dan yang ketiga berwarna biru. Nah, di sini untuk 3 lampu ini menggunakan lampu pertama terhubung pada pin D3 pada not MCU, lampu kedua terhubung pada pin D4 pada not MCU, dan lampu ketiga ini terhubung ke D5 pada not MCU-nya. Nah, bisa dilihat di sini terhubung. Nah, jadi di sini sudah terlihat beberapa data yang sudah disimpan dari setelah beberapa jam eh, yang cukup lama itu tersimpan dalam chart berikut ini. Nah, di sini dapat dilihat pertama untuk suhu. Suhu ini sekarang masih berjalan terus dengan suhu 29,3. Nah, ini untuk 1 jam terakhir dari rentang 29,2 sampai 29,3. Nah, dan ini untuk 6 jam terakhir. Nah, di sini juga dapat dilihat untuk kelembapannya. Di sini untuk beberapa jam terakhir ini masih dalam rentang waktu 83,5 sampai 84,5 untuk kelembapan. Jika 1 jam terakhir, nah dalam rentang 83 sampai dengan 84. Lalu 6 jam terakhir seperti ini. Makin lama, makin meningkat untuk kelembapan sendiri. Nah, begitu terus dan akan terus berlanjut sampai dengan jam-jam berikutnya selama beberapa jam ke depan untuk 24 jam. Lalu ini juga dapat bisa dilihat dari tampilan mobile seperti apa.
Baik, berikut merupakan update eh, terbaru mengenai em, data yang disimpan dari suhu dan kelembapan. Dapat dilihat di sini rentang waktunya dari 28 sampai dengan 32 dan juga kelembapannya rentang dari 54 sampai dengan 83. Nah, data ini juga akan terus eh, berlanjut sampai dengan seterusnya. Nah, ini contoh beberapa da- dari beberapa waktu yang tersimpan. Berikut merupakan hasil dari remote suhu dan kelembapan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.